Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan mengerjakan beberapa soal tentang persegi panjang. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya ada 2 video. Nanti kalau mau belajar lagi silahkan klik pada deskripsi, nanti ada link di sana untuk ke video pertama dan kedua tentang variasi soal persegi panjang. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada soal nomor 7. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3x tambah 5 cm dan lebar x kurang 4 cm. Jika kelilingnya 50 cm, tentukanlah nilai x, lebar persegi panjang, dan luas persegi panjang. Kita akan mulai mengerjakan soal ini dengan merinci apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah panjangnya dalam variabel x, lebarnya juga memuat variabel x, dan kelilingnya diketahui 50 cm. Kita coba kerjakan. Ingat ya, untuk mengerjakan soal seperti ini selalu kita mulai dari yang diketahui. Yang diketahui itu kelilingnya. Berarti kita mulai dengan keliling ya. Yang A. Keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Oh iya, Bunda tanya, kenapa kira-kira harus dicari nilai X dulu? Karena setelah kita tahu nilai X, kita bisa mensubstitusi atau memasukkan nilai X-nya ke dalam X kurang 4 atau 3X tambah 5, sehingga kita bisa tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kalau panjang dan lebar udah tahu, maka kita bakal bisa menentukan berapa sih luas persegi panjang tersebut. Jadi soalnya ini memang sudah runtut, sudah berurutan dari cari X-nya dulu, baru dapat lebarnya dan dapat luasnya. Kita kembali lagi ke kelilingnya. Kelilingnya diketahui 50 cm. Kemudian caranya kan 2 kali panjang ya. Panjangnya diketahui 3X tambah 5. Ini ya. Kemudian lebarnya X tambah 4. Tambah X tambah 4. X kurang 4. Tutup kurung, berarti ini 50 sama dengan 2 kali, kelompokkan dulu yang sejenis. Kita ingat lagi materi aljabar, dalam persamaan linier satu variabel, kalau ada variabel yang sama, maka kita jumlahkan atau kurangkan variabel tersebut. Kelompokkan kan, ya ini bisa dikelompokkan 3X dan X, berarti kan kalau X itu ada angka 1 sebetulnya ya di depannya. Berarti 3X tambah 1X, yaitu 4X. 5 kurang 4, positif 5 kurang 4 tambah 1. Setelah itu kita gunakan perkalian. 2 kali 4X berapa? 2 kali 1 berapa? Kita turunkan dulu angkanya. 50 itu sama dengan 2 kali 4 berarti 8. Berarti 2 kali 4X itu 8X. Tambah 2 dikaliin ke 1 yaitu 2. Kita lanjutkan lagi. Ini biar gak ada angka 2-nya, biar hilang, biar habis, berarti kita harus adil dengan menguranginya kan. Lawan positif yaitu negatif, berarti dikurang 2. Di mana? Di ruas kiri juga ruas kanan. Berarti 50 kurang 2 sama dengan 8X tambah 2 kurang 2. Ingat lagi konsep aljabarnya. Kemudian berarti 48 sama dengan 8X. X sama dengan kedua ruas dibagi 8 kan ya. 48 bagi 8 yaitu 6. Artinya nilai X-nya 6. Untuk kelilingnya 50, X yang harus dimasukkan ke dalam persamaan adalah 6. Kayak gitu ya. Jawaban yang A. Kemudian kita coba kerjakan yang B. Jawaban yang B. Yang B yang ditanyakan itu lebar. Lebar persegi panjang. Dan lebar itu katanya X kurang 4. Kalau X-nya 6, tadi kan dapet ya X-nya 6 nih tadi. X-nya 6 di yang bagian A berarti 6 kurang 4. Berarti 2. Artinya lebarnya adalah 2 cm.
Gampang dong buat nyari yang C. Kalau yang C kan luas. Luas itu berarti panjang kali lebar. Panjangnya tahu gak berapa? Berarti cari panjangnya dulu. Tadi kan lebarnya 2. Dengan cara mensubstitusi kayak gini kan. Berarti kalau yang panjangnya ya harus dicari juga yang panjangnya berapa. Misalkan di sini ya, yang panjang itu kan 3x tambah 5. X-nya kan 6, berarti 3 kali 6 tambah 5. 3 kali 6 itu 18, ditambah 5 itu 23. Berarti luas itu kan panjang kali lebar, yaitu 23. Kita masukkan lagi ke persamaannya, 23 dikaliin 2, yaitu 46 cm persegi. Kayak gitu ya. Jadi gimana kalau udah dapat X? Masukkan ke persamaannya sehingga dapat panjangnya dan lebarnya. Baru dapat luasnya dengan mengalikkan panjang dan lebar yang sudah didapat. Next, soal berikutnya, soal nomor 8. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Ada taman bentuknya persegi panjang dengan diagonal 3x tambah 8 dan x tambah 14. Yang dimaksud diagonal di sini adalah ini ya. Nih, yang Bunda warnai kuning. Dan ingat, salah satu sifat dari persegi panjang adalah, masih ingat? Ada yang masih ingat? Panjang diagonalnya sama panjang ya. Pada persegi panjang dan persegi, panjang diagonalnya sama panjang. Kalau misalkan dinamakan ABCD, artinya diagonal AC itu harus sama dengan panjang diagonal BD, kayak gitu ya. Itu cluenya. Berarti agar diagonal ini maaf ya, yang 3x tambah 8 dan x tambah 14 sama, berarti kita harus membuat kedua persamaan itu bernilai sama dengan mencari nilai x-nya. X-nya harus berapa sih biar panjang diagonalnya sama? Berarti kita bisa tuliskan diagonal yang pertama sama dengan diagonal yang kedua. Boleh dinamakan seperti itu ya. Berarti 3x tambah 8 ini harus sama dengan x tambah 14. Kebayang ke bawahnya? Gunakan lagi konsep aljabar. Berarti kan biar gak ada angka 14-nya, gimana nih biar 14-nya gak ada? Atau mau x-nya dulu yang dihilangin? Atau mau yang 8-nya? Bebas. Itu kan gimana nyamannya kita dan kebiasaan kita. Misalkan yang dihilangkan duluan yang 8-nya, berarti ini 3x tambah 8 kurang 8 sama dengan x tambah 14 kurang 8. Kenapa ini dikurang? Karena lawan dari positif, biar habis harus dikurang, yaitu negatif. Berarti 3x sama dengan x tambah 6. Sekarang gimana caranya biar x di sini kan habis, biar hilang. Ini kan 1x, berarti harus dikurang 1x. Artinya di sini harus 3x kurang x sama dengan x kurang x tambah 6. 3x kurang 1x yaitu 2x sama dengan 6, berarti x-nya yaitu 6 bagi 2 ya, 3. Berarti x-nya 3. Kalau gitu, ternyata dengan memasukkan nilai x-nya yang bernilai 3, panjang diagonalnya akan sama. Artinya, jawabannya gimana nih? Panjang diagonal, kesimpulan ya, kita harus mencari panjang diagonal yang sebenarnya. Panjang diagonalnya boleh pilih mau persamaan yang mana aja. Yang gampang kan misalkan x tambah 14 nih. X-nya berapa? X-nya 3, berarti 3 tambah 14, yaitu 17. Berarti 17 cm, boleh pakai yang itu. Atau mau pakai cara yang lain, yang 3x tambah 8. 3x tambah 8, berarti 3 kali 3 tambah 8.
Berarti 9 tambah 8, 17. Hasilnya sama. Ini gak usah ditulis dua-duanya, cukup pilih salah satu saja. Karena dengan mendapatkan nilai X yang benar, kita pasti akan mendapatkan diagonal yang sama panjang. Jadi cukup masukkan ke salah satu persamaan saja. Mau yang panjangnya atau yang lebarnya itu bebas ya, terserah. Soal berikutnya. Ini soal terakhir. Di pembahasannya kayaknya gak ada lagi ya, ini soal terakhir. Di sini kita perhatikan bahwa ada persegi panjang dari sini ke sini X kurang 1, kemudian ini berarti sama panjang ya, berarti ini juga X kan kalau begitu, dan ini 2 itu dari ujung tengah ini sampai ke bawah. Tentukanlah luas dalam X. Baru dengar mungkin ya istilah luas dalam X, nanti luasnya dalam variabel X. Berarti kita lihat panjangnya dulu. Ini kan dari sini ke sini akan sama nih, atas sama bawah. Berarti yang ini X, ini juga X. Berarti panjang yang bawah itu X, tambahin dengan yang ini, tambah X kurang 1. X-nya ada berapa nih? 1X tambah 1X tambah 1X, jadi 3X kurang 1. Lebarnya yang ini, nih yang atas, lebarnya itu kan yang ini X, yang bawah aja 2. Berarti saat digabung yang ini sama yang agak bawah ini akan sama dengan penjumlahan X tambah 2. Artinya kita punya persegi panjang dengan ukuran 3X kurang 1 dan X tambah 2. Jadi ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, kalau udah gini gampang banget untuk dapat jawaban yang A. Luas dalam X. Luas itu panjang kali lebar, berarti 3X kurang 1 dikaliin X tambah 2. Yaitu cara aljabar, ingat lagi. Ini kan 3X dikaliin X tambah 2 kurang 1 kaliin X tambah 2. Sama dengan 3x kuadrat kan, tambah 3 kali 2 6x kurang 1x, negatif kali positif negatif 2. Kelompokkan yang sejenis jadi 3x kuadrat tambah 5x karena 6 kurang 1 kan, kurang 2. Ini sudah menjawab pertanyaan bagian A. Makanya di sini ada dalam X itu karena ya variabel X-nya tetap ada sampai akhir. Untuk soal yang 9B, 9B itu 9 bagian B ini sama dengan soal pada nomor berapa ya? Cari aja yang diketahui kelilingnya, dicari panjang dan lebarnya. Nih, sama dengan soal nomor 7. Kelilingnya diketahui kan? 50 panjang dan lebarnya dalam variabel X. Berarti ini juga lihat, kelilingnya diketahui 26, panjang dan lebarnya dalam variabel X. Untuk 9B sama dengan soal nomor 7 caranya ya. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.